ఇది పట్టి కాదు. Ini pasti kamu. Hai guys, di kesempatan kali ini Mimin akan membahas film viral dari negeri Vrindavan. Salah satu film action romantik terbaik yang pernah Mimin tonton. Film satu ini memecahkan rekor dengan biaya produksi termahal sepanjang sejarah Bollywood. Film ini berjudul Brahmastra Pakwan Siva. Dibintangi oleh si tampan Ranbir Kapoor dan si cantik Alia Bhatt. Tak ketinggalan aktor kawakan seperti Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, yang sudah tidak diragukan kebolehan aktingnya, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan dapat menghibur waktu luang kalian ya guys. Sebelumnya Mimin mohon dibantu subscribe untuk video menarik lainnya. Gratis yo guys, terima kasih. Agar tidak semakin penasaran, tak perlu berlama-lama lagi. Langsung kita bahas filmnya. Dikisahkan dahulu sekelompok resi hebat bermeditasi jauh di Himalaya. Cahaya ilahi Brahma Sekti turun membuat senjata supernatural atau astra lahir. Api, air, angin berisi kekuatan berbagai hewan dan tumbuhan. Selain itu lahir astra agung moto ketiga Dewa Sihwa bisa menciptakan tapi juga menghancurkan. Dengan perjuangan mereka berhasil menenangkannya. Kemudian di puncak gunung muncullah dewa dari semua astro yaitu Brahmastra. Lalu para resi menamai diri mereka Brahman. Waktu bergerak maju, zaman datang dan berlalu perubahan zaman, dengan itu dunia melupakan astra. Dan film pun baru dimulai. Melompat ke India modern, seorang pemuda yang belum tahu bahwa di dalam dirinya mempunyai astra api bernama Siva. Saat berdoa tanpa sengaja, dia mendapat penglihatan. Seorang ilmuwan bernama Mohan sedang meneliti pecahan Brahmastra. Terlihat didatangi oleh Raftar dan Zor, kelompok penjahat. Dengan trik sihir dia berusaha menyembunyikan Brahmastra, membuat dia kemudian dihajar. Raftar dan Zor langsung mencari pecahan. Sementara itu Mohan berusaha mengalihkan perhatian untuk mengambil astra miliknya. Karena tidak juga menemukan pecahan, mereka sudah tidak sabar lagi segera mengancam nyawa Mohan dengan pistol. Di saat yang genting untung Mohan sudah memakai gelang kaki astra sehingga tembakan Raftar meleset. Dia sekarang mempunyai kekuatan binatang hutan paling pintar yaitu monyet. Mohan langsung lari, Raftar pun mengejar sambil menembak. Mohan berhasil menjatuhkan Raftar namun Zor datang membantu. Kalah jumlah, Mohan memutuskan untuk lari. Ternyata gelang astra miliknya bukan astra biasa melainkan astra super Vanastra. Mohan melompat sangat tinggi dan berhasil kabur. Dirasa sudah aman, Mohan kembali mengambil pecahan yang tadi disembunyikan. Tak disangka dia merasakan ada kekuatan api dan benar saja dia langsung diserang oleh seorang bernama Jugnon, si pemimpin penjahat.
Mohan tidak berdaya dengan serangan Juknon dan hanya bisa pasrah pecahan dan astra miliknya dirampas. Mohan mencoba memperingati Juknon bahaya dari kekuatan besar. Siva tersadar dalam keadaan kebingungan. Dia melihat seorang gadis cantik, namun dia dikagetkan teman yang kemudian mengajaknya keluar kuil. Malamnya di acara pesta yang meriah dari atas panggung, Siva kembali melihat gadis di kuil. Tanpa terasa dia membuat kobaran api menjadi besar karena kekuatan dari dalam dirinya terbangun. Dan kemudian Siva pingsan. Saat terbangun Siva kemudian menceritakan bahwa dia sedang tertarik dengan seorang gadis yang dia lihat tadi. Respon temannya pun hanya tertawa sambil mengajak pulang karena dia tidak akan pernah bertemu gadis itu lagi. Beberapa hari kemudian di sebuah klub Siva yang bersiap pulang tanpa sengaja kembali melihat sang gadis. Kemudian dia segera bergegas mengejarnya. Untunglah dia berhasil mengejar si gadis yang hendak naik lift. Terjadi perbincangan yang menarik. Berniat meminta WA si gadis, Siva kemudian diajak ke pesta keluarga si gadis malam ini. Namun Siva menolak karena dia juga ada janji pesta malam ini. Merasa ditolak ajakannya, si gadis minta diajak balik Siva ke pestanya. Pertama Siva menolak si gadis ikut karena suatu hal. Namun karena si gadis bersikeras untuk ikut, Siva akhirnya tidak bisa menolak lagi dan pergi bersama si gadis ke pesta keluarga Siva. Siva pun akhirnya pulang bersama si gadis bernama Isha. Lewat atap bangunan sekitar, ternyata rumah Siva tidak jauh dari sana. Setibanya di lokasi ternyata rumah Siva adalah sebuah panti asuhan. Dan itu alasan kenapa sebelumnya dia tidak ingin mengajak Isha. Di sini terlihat Isha justru sangat terharu. Isha kemudian malah menikmati pesta kecil ini dan menari ria bersama-sama. Ternyata Siva merawat anak-anak panti. Siva juga dulu merupakan anak panti, dia tidak tahu siapa bapaknya sejak kecil. Sehingga dia tidak mempunyai nama marga. Siva kehilangan ibu sejak masih berumur 1 tahun. Dia menunjukkan di kamar inilah dia tinggal dengan ibu ketika kecil. Yang sekarang sudah ia sewa kembali agar selalu bisa merasa dekat dengan sang ibu. Isha pun ditunjukkan kerang peninggalan satu-satunya ibu Siva. Isha sampai terharu menangis. Isha kagum dengan Siva, alih-alih mengeluh dengan keadaan di justru menikmatinya. Siva mencoba menghibur Isha dengan mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu dinding. Dan berkata ketika hidup sedikit gelap maka temukanlah cahaya. Akhirnya mereka menjadi semakin dekat. Isha menggandeng tangan Siva. Di saat bersamaan Siva merasakan kedatangan trisula api ke arahnya, lalu dia kembali melihat penglihatan. Saat ini Juknon sedang menggunakan kekuatan untuk memaksa Mohan untuk menunjukkan siapa pemilik pecahan lainnya. Ternyata teman Mohan, seniman bernama Anish Sethi, punya pecahan juga. Juknon coba memaksa untuk mencari tahu pecahan ketiga, namun Mohan bisa melawan dan tersadar. Merasa sudah tidak ada jalan lain, Mohan memilih menjatuhkan diri dari gedung. Siva juga pingsan. Pagi harinya Siva dibangunkan warga lain. Dia kemudian teringat dengan Isha yang semalam ditinggalkan. Di tengah kebingungan untuk mencari Isha, anak-anak menjelaskan bahwa rumah Isha di London dan dia tinggal di sini dengan sang kakek. Mereka saat ini telah menjadi teman Diev. Siva segera pergi menemui Isha. Sesampainya di kuil, Siva teringat dengan penglihatan semalam. Tak sengaja dia melihat koran dengan berita Mohan ditemukan bunuh diri. Untuk memastikan dia juga membuka berita di internet. Siva mencoba memberitahu Isha tentang penglihatan yang membuat dia meninggalkannya semalam. Berita itu bukan bunuh diri melainkan pembunuhan. Dan seorang teman Mohan di Varanasi bernama Anish Sethi juga sedang diburu. Isha menyarankan untuk lapor polisi, namun tentu Siva menolak karena akan dianggap bohong.
Siva sempat meminta maaf karena telah meninggalkan Isya semalam. Isya kemudian memberi maaf dengan syarat tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Siva kemudian berniat pergi ke Varanasi untuk menyelamatkan seniman. Dia merasa sudah diberikan tanggung jawab dan mendapat berkat dari Dewi Kali. Mereka sempat berdebat karena Isya juga ingin ikut ke Varanasi. Sampai akhirnya karena merasa ini takdir mereka berdua, mereka pun berangkat bersama. Sampailah mereka di Varanasi. Saat mereka sedang bersama tiba-tiba tangan Siva keluar api. Isya sempat khawatir. Siva kemudian menjelaskan bahwa api tidak akan membakarnya. Isya pun kecewa dan merasa Siva masih merahasiakan sesuatu. Hingga Siva pun berbicara jujur bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa Isya sadari Juknon lewat dan sempat menoleh. Siva mengenali sosok Juknon dan kedua anak buahnya. Siva dan Isya segera bergegas mencari seniman untuk mendahului mereka. Saat mereka masih kebingungan mencari, tanpa sengaja mereka melihat Raftar dia di atas tembok dan memakai gelang Vanarastra punya Mohan. Sang seniman akhirnya muncul. Mereka diam-diam mengejar seniman, begitu juga Zur dan Juknon. Isya kemudian menutup gerbang agar Siva bisa langsung berbicara dengan ilmuwan. Akhirnya Siva bisa bertemu seniman, namun saat akan bicara dia melihat Raftar berjalan ke arah mereka. Di saat yang tepat Isya menabrak Raftar dan mengalihkan perhatian dengan alasan mau meminjam HP karena lobet. Siva segera mengajak seniman bersembunyi dan memberitahu bahwa nyawa seniman sedang dalam bahaya. Isya segera menelpon untuk segera pergi. Tak disadari Raftar mendengarkan telepon tadi. Raftar pun kesal sementara Isya berteriak memanggil Siva. Untung Siva langsung mencegah Raftar menembak Isya. Raftar kemudian langsung menghajar Siva. Tak sengaja Siva mendapat pistol yang jatuh langsung menembak Raftar, namun Raftar berhasil mengambil balik dan menembak Siva. Untunglah Anis menghalangi dengan badannya. Setelah ditembak Anis bisa bangkit dan menghajar balik Raftar sampai terpental. Juknon datang menerobos tembok. Di saat genting Anis kemudian membuat lubang. Mereka segera melarikan diri dengan sebuah mobil. Siva berniat membawa Anis ke rumah sakit, namun Anis menolak, dia ingin pergi ke ashram. Siva kemudian minta alamat GPS. Terlihat Anis mempunyai gelang Astra Banteng Suci. Mereka lanjut menuju Himalaya, tempat guru ashram. Pagi hari mereka istirahat. Siva menanyakan pecahan. Dia menggambar di mobil. Anis berkata itu adalah Dewa Astra, yaitu Brahmastra. Dia menunjukkan pecahan miliknya. Siva lalu kembali mendapat penglihatan. Ternyata mereka sedang diawasi. Siva segera mengajak mereka pergi. Namun Anis memberi Isya pecahan. Dia menyuruh mereka berdua pergi. Sementara Anis akan menghadapi Juknon dan Zur sendirian. Anis mengumpulkan tenaga dan siap melakukan tabrakan. Anis berhasil menggulingkan truk dan dia berusaha mendorongnya. Dari penglihatan Siva terlihat terbangun lalu menembaki Anis sampai lemas. Siva coba membantu Anis untuk bangkit. Akhirnya Anis bangkit dan bisa mendorong truk ke jurang. Namun nahas Anis pun ikut jatuh ke jurang. Raftar ternyata menemukan mereka selagi Isya akan bergantian menyetir. Isya pun langsung tancap gas Raftar lalu mengejar. Raftar melompat ke atap mobil dan berhasil mencekik Isya. Untung ada terowongan jalan, Raftar pun melepas Isya. Ternyata Raftar masih terus mengejar mereka. Sampailah mereka di tepi tebing. Untung sebelum terlambat Siva dan Isya berhasil keluar dari mobil yang masuk jurang dengan Raftar. Saat bangun mereka melihat gerbang. Karena terkunci, Siva memanjat gerbang untuk membuka kunci. Di saat itu Isya mengungkapkan dia juga mencintai Siva.
Raftar ternyata belum mati. Dia melompat untuk menyerang Isya. Untunglah Siva tanpa sengaja bisa menggunakan api untuk membakar Raftar sampai kembali jatuh ke jurang. Siva lalu pingsan. Saat pingsan Siva melihat memori masa kecilnya. Siva melihat ibunya terbakar api. Ternyata sudah 1 hari Siva pingsan dan belum sadar. Dia juga dapat penglihatan Juknon sedang berbicara dengan dewa dari Brahman bahwa Raftar sudah mati. Dia juga diganggu seorang pemuda tak dikenal. Juknon meminta tambahan kekuatan. Terlihat dia diberikan banyak batu api. Siva akhirnya bangun masih dalam keadaan bingung. Dia melihat cahaya dan keluar rumah. Guru saat ini sedang melakukan rapat darurat dengan para Brahman. Dia memberikan instruksi untuk berhati-hati saat ini karena 2 Brahman mati dan astera mereka dicuri. Selanjutnya mereka akan mencari tahu. Isya berterima kasih karena telah diselamatkan. Siva segera mengajak Isya pulang. Para murid guru datang. Isya segera mengenalkan Siva ke Sher, Pravina, Rani dan si kecil Tensing. Isya lalu mengajak Siva menemui guru. Guru memberitahu dalam diri Siva tersembunyi pejuang kuat. Guru bilang bahwa Brahman melindungi senjata astera yang kuat sedangkan Siva adalah astera itu sendiri yakni astera api. Guru ingin melatih Siva agar bisa menggunakan kekuatannya dan bergabung dengan Brahman. Guru menunjukkan pisau yang tadi Siva pegang ternyata astera pedang cahaya. Namun Siva menolak menjadi Brahman dan berkata tidak menginginkan kekuatan api ini. Dia tidak ingin terjebak dengan pertarungan Brahman. Guru bilang jika dia memang sudah terlibat dan tak punya pilihan. Namun Siva tetap tidak ingin ikut pertempuran Brahman dan bergegas pergi. Guru kemudian bilang pertempuran Brahmastera ini adalah pertempuran untuk orang tua Siva. Dalam darahnya mengalir darah Brahman. Jika dia pergi maka dia tidak akan tahu siapa orang tuanya. Tak punya pilihan akhirnya Siva pun sementara akan tinggal di sana. Isya akan pergi untuk mengambilkan barang-barang milik Siva. Ternyata tangan Isya sempat terluka karena kejadian kemarin. Namun Isya tidak keberatan dan menyemangati Siva. Dia pun pergi. Siva menceritakan penglihatannya tentang Zur dan Juknon. Mereka menginginkan Brahmastera. Juknon juga mempunyai guru dan batu merah. Siva memperingatkan guru dia juga sedang diburu. Guru tetap tenang karena dia sudah menemukan astera baru yaitu api dalam diri Siva. Guru mulai membimbing Siva belajar. बटन मस्त Di perahu dia melihat tulisan Amrita dan Dev. Juknon mulai merekrut anak buah dengan batu yang banyak. Siva melihat penglihatan kembali. Terlihat Isya sedang mengambil kerang didatangi Zur. Isya langsung lari. Saat genting untunglah Isya bersama para Brahman yang langsung menyerang Zur. Di sini terlihat Zur bisa lari karena dia pakai astera banteng suci Anis. Dia menabrak tembok dan membuat Isya terjatuh. Siva terbangun kaget dan langsung menelpon Isya. Untunglah dia hanya sedikit terluka. Terlihat api kecil berterbangan. Di sini kita tahu bahwa Isya lah yang bisa membuat api Siva terbangun. Siva sebenarnya sudah tahu sebelumnya namun dia benci api. Siva bercerita bayangan masa lalu. Dia seperti melihat sang ibu terbakar api saat dia kecil. Dia takut api dalam dirinya akan membakar orang yang dia sayangi. Guru kemudian menyemangati Siva bahwa api dalam dirinya akan menerangi dunia. Dan yakin bukan api milik Siva yang membakar sang ibu. Dia juga harus berlatih mengendalikan kekuatan pada dirinya. Siva pun mulai berlatih mengendalikan api.
Sebelum Siva bisa mengeluarkan api tanpa sumber, guru memberikan korek api untuk Siva simpan. Saat Siva memainkan korek api, terlihat penduduk lokal yang mencurigakan. Benar saja, dia langsung berlari ke arah Siva dan guru. Untung Sher datang mencegah. Siva langsung mematikan koreknya. Si penduduk pun seperti tersadar dan segera pergi. Siva memberitahu guru bahwa tadi adalah anak buah Juknon. Guru mulai menceritakan sejarah. Dimulai 30 tahun lalu, saat itu Brahmastra masih utuh dan markas Brahman di sebuah pulau. Seorang Brahma bernama Dev yang biasa dipanggil Dewa Api, dia juga sudah menjadi Dewa Air, Armor dan Pengetahuan. Dia akhirnya menginginkan Brahmastra. Dia mengalahkan anggota dewan dan mencuri Brahmastra, dan membuat pemandangan yang mengerikan. Dev rela menghancurkan dunia untuk hasratnya. Namun Brahmastra dihancurkan menjadi 3 bagian oleh Amrita. Lalu pulau pun hancur tenggelam bersama mereka, menyisakan perahu berisi 2 pecahan. Ternyata Dev dan Amrita adalah pasangan kekasih, dan saat pertempuran Amrita sedang hamil. Hingga kemarin Siva datang dengan kekuatan Dev, mungkin saja Amrita selamat dan Siva adalah anaknya. Mereka kemudian menemukan batu liontin api dan mulai menyisir lokasi di sana. Sampailah mereka di sebuah desa di mana Juknon telah mengubah para petani menjadi prajurit untuk menemukan markas Brahman. Siva yang penasaran kemudian memakai liontin batu, membuat Siva masuk ke tempat mengerikan. Dia melihat sebuah patung besar dan sosok lelaki, kemudian dia juga terseret menuju patung itu. Juknon akhirnya tahu markas Brahman karena dia juga rupanya terhubung. Juknon langsung menunjuk prajurit untuk menembak. Guru kemudian memotong kayu besar untuk menghalau mereka. Saat ini markas Brahman sudah tidak aman. Guru berencana pindah sebelum diserang. Isha sudah kembali membawa barang-barang Siva. Sebagai bukti ceritanya, guru kemudian membuka keong Siva, ternyata isinya pecahan ketiga punya Amrita. Siva bercerita dia melihat Dev masih hidup saat memakai liontin tadi. Dev juga adalah guru Juknon. Masih dengan kebingungan, mereka pun berkemas-kemas bersiap pindah. Saat mereka sudah ingin pergi, tak disangka Juknon sudah tiba di sana. Mereka ditahan dan Siva dipukul hingga pingsan. Zor memukuli dan merampas pecahan untuk diberikan ke Juknon dan disatukan. Siva tersadar melihat guru terikat. Guru memberi tahu Rani disandera. Siva akan menyelamatkan Rani dengan memberikan pecahan. Guru berpesan jika pecahan disatukan dunia hancur. Siva dan Isha langsung menemui Zor untuk bertemu Juknon. Sambil berjalan Siva melepas api ke tali Ravina. Dia menunjukkan pecahan ke Juknon. Siva kemudian melempar pecahan ke atas sementara Isha menyalakan korek api. Dia kemudian menyembunyikan api dan membakar prajurit. Sayang api tidak melukai prajurit karena mereka memakai liontin api juga. Siva menahan tembakan dan membuat monster api raksasa. Juknon kemudian memanggil hujan untuk memadamkan api. Akhirnya api Siva padam. Juknon kemudian mengajak Siva bergabung karena dia punya astra api. Karena Siva menolak, Juknon pun kesal. Saat genting Ravina datang menahan tembakan, Siva kemudian lari mengalihkan perhatian. Tenzing ikut membantu. Melihat Juknon mendapat pecahan, Isha lari menghentikan. Siva kembali dapat pecahan, menyuruh Isha dan Rani pergi. Zor coba mengambil pecahan. Guru pun ikut membantu dengan bebannya. Tenzing mendapat pecahan. Isha berhasil membebaskan Rani. Zor dan guru terus bertarung dengan sangat sengit. Saat terpojok, kekuatan Siva pulih. Juknon dan Zor terus mengejar Isha dan Tenzing. Siva kemudian mengamuk dan menghajar prajurit. Tenzing menyerahkan pecahan ke Isha. Dengan prajurit api, Siva menghentikan Juknon. Juknon kemudian memanggil kekuatan Dev untuk memadamkan api Siva.
Thor menghadang dan menghajarnya. Juknon menghampiri Isha, dia terlihat sangat marah. Sementara Zor terus menghajar Shiva. Untunglah di saat yang tepat guru datang. Isha mengancam menjatuhkan pecahan ke jurang. Guru berhasil menjatuhkan liontin Zor dan Shiva akhirnya bisa menusuknya. Tenzing menggunakan kekuatan untuk menolong Isha menjatuhkan Juknon ke jurang. Tiba-tiba Tenzing tertusuk pisau, ternyata Juknon masih hidup. Dia mengambil pecahan dan menyatukannya. Karena kekuatan besar Brahmastra, Juknon terangkat. Semua astra menyala. Brahmastra mulai terbangun, Juknon langsung terpental ke jurang. Cahaya memecah bumi. Malam menjadi siang. Bumi mulai terbelah. Isha berlari melompat. Prakadam Brahma. Isha dan Shiva saling mengejar. Shiva hampir terjatuh. Untunglah Isha berhasil menolongnya. Mereka akhirnya bersama. Mereka sudah pasrah. Shiva berusaha menahan kekuatan dahsyat Brahmastra. Guru juga terlihat pasrah dan berlutut. Tanpa disangka Shiva bisa menenangkan kekuatan dahsyat Brahmastra. Mereka semua akhirnya terselamatkan. ఒక అగ్నిని రాజేశాడు, సిద్ధమయ్యాడు. వారికి అర్థమైంది. Shiva kemudian mengambil Brahmastra, dan akhirnya film Brahmastra Part 1 Shiva pun sudah berakhir. Kesimpulannya, menurut Mimin, film ini sangat pantas dinobatkan film termahal Bollywood. Selain cerita yang menarik, baik pemeran dan efek di film ini patut diacungi jempol. Bagaimana menurut kalian guys tentang film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar yo guys. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Mohon dibantu subscribe untuk film menarik lainnya. Gratis. Mohon maaf apabila ada salah kata dan miscerita. See you next time yo guys.